Laporan survei Madani Sejahtera. Latar belakang, Tuan Putra merupakan pemilik usaha Madani Sejahtera. Usaha Madani Sejahtera bergerak dalam bidang usaha servis komputer. Tuan Putra ingin sekali mengembangkan usahanya agar dapat menjadi usaha yang maju dan dapat berlangsung lama usaha ke depannya. Namun, Tuan Putra mengalami kebingungan dengan pengurusan SIUP dan terkait administrasi, serta penyusunan laporan keuangan dan membuat PT CV atau bentuk usaha lainnya. Dari latar belakang tersebut, maka kami mengambil judul penerapan perencanaan pajak atau tax planning untuk meminimalisasi pajak penghasilan badan. Tinjauan pustaka. 1. Pengertian pajak. Menurut Broto Diharjo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang terutang menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahannya. Pembahasan pertama. Tax planning adalah upaya menekankan jumlah secara legal. 1. Bentuk usaha. Pilihan bentuk usaha untuk Tuan Putra yang paling cocok adalah bentuk usaha CV. Berikut penjelasannya. CV adalah bentuk usaha bisnis. Salah satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, sedangkan pihak lainnya yang hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Berikut berbagai ciri dan sifat CV. Dari sudut pandang pajak, CV merupakan subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan. 2. Pemilihan dikukuhkan sebagai PKP. Pada umumnya, jenis pajak yang harus dipenuhi oleh CV diantaranya yaitu melaporkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau lokasi usaha CV. 2. Meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP apabila peredaran usaha dalam 1 tahun pajak mencapai lebih dari 4,8 miliar. Menyelenggarakan pembukuan secara taat asas sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Menghitung besarnya pajak-pajak yang telah dipotong pihak lain dalam pajak terutang sesuai ketentuan pasal 28 Undang-Undang PPH. C. Pemilihan alternatif dasar pembukaan. Dasar pembukaan yang diakui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak adalah basis akrual atau akrual basis dan basis kas yang dimodifikasi kas basis. Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Berdasarkan pemilihan dasar pembukuan, penggunaan basis akrual atau akrual basis akan lebih menguntungkan dari efisiensi pajak. Terus yang D. Perencanaan aset perusahaan. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi atau PSAK 17. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang karena berlalunya waktu atau karena digunakan untuk operasional perusahaan. Pengurangan nilai ini dibebankan secara bertahap. Dalam akuntansi komersial, terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan jika perusahaan akan melakukan penyusutan terhadap aset, yaitu ada harga perolehan, metode saldo menurun ganda. Untuk aset berupa bangunan hanya diperkenakan menggunakan metode garis lurus, sedangkan aset bukan bangunan diperkenakan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda.
Metode mana yang akan dipakai bergantung pada wajib pajak. Panjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode yang dipilih harus digunakan untuk seluruh kelompok harta. Karena adanya dua metode penyusutan tersebut, berakibat pada perbedaan persentase penyusutan fiskal. Perencanaan pajak untuk penyusutan aset dapat dilakukan dengan memilih metode yang tepat untuk meminimalkan pajak yang terutang. Perencanaan pajak atas penyusutan aset sangat menguntungkan terutama untuk perusahaan yang padat modal. Dengan beban penyusutan yang besar menghasilkan laba yang lebih kecil, dan secara otomatis pajak yang dibayar akan lebih kecil. Dengan pembayaran pajak yang lebih kecil akan meningkatkan arus kas perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan umur ekonomis atau kemampuan produksi. Demikian juga dengan penggolongan aset dan metode penyusutan yang diperkenakan. Terjadi perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi bertahap. Undang-undang pajak penghasilan secara eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal, yaitu pada bulan perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan 1 bulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, yang masih dalam proses pengerjaan aset dalam usaha sewa guna usaha. Yang kedua, pajak yang mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang menggunakan pembayaran kepada Ditjen Pajak untuk aset dalam proses pengerjaan penyusutan dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Dalam akuntansi fiskal, aset diklarifikasikan dalam aset bangunan dan bukan bangunan. Aset bangunan dibagi menjadi bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Aset bukan bangunan diklarifikasikan bagi menjadi 4 kelompok. Klasifikasian aset ini mendampakkan pada berbedanya umur ekonomis yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Metode penyusutan yang diperoleh yaitu metode garis lurus dan metode Perencanaan PPh pasal 21, 22, 23, final 24 dan 25 meliputi perhitungan dan administrasi perpajakannya. Yang pertama ada perhitungan pasal 21. Itu memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 22. Itu perhitungan jika PT memiliki API dan perhitungan jika CV tidak memiliki API. Perhitungan PPh pasal 23. Perencanaan tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tak punya NPWP, ini maka besaran tarifnya menjadi 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Yang keempat ada perhitungan pasal 24. HPP 55% dari penjualan, maka perhitungan pajak atas dividen tersebut adalah 55%. Teori pendukung. Yang pertama ada PPh pasal 21. PPh pasal 21. Teori pendukung. Itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerja atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri. Subjek pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama pegawai, yang kedua penerima pensiun, yang ketiga penerima honorarium, yang keempat penerima upah, dan yang kelima ada orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak.
Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomatik beserta staf, dan yang kedua ada pejabat perwakilan pejabat perwakilan organisasi internasional beserta staf. PPH yang kedua ada PPH pasal 22, membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu. Industri rokok, industri kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja. Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan gula pasir. Tarif PPH pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah itu 1,5% dikali nilai penjualan tarif PPH pasal 22 atas impor. Yang ketiga ada PPH pasal 23, membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal. Yang kelima ada PPH pasal 25. PPH pasal 25 membahas tentang angsuran pajak yang menggunakan stelsel anggapan. Angsuran pajak per bulan, PPH terutang dikurang kredit pajak per 12. F. Perencanaan struktur modal perusahaan. Salah satu strategi keuangan penting yang merupakan bagian dari strategi perencanaan bisnis perusahaan adalah pengelolaan struktur modal untuk pendanaan kegiatan usaha. Dalam dunia manajemen keuangan, dikenal suatu istilah bernama struktur modal yang bisa memberikan dampak terhadap bisnis. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, antara lain struktur aktiva atau tangibility. Itu menurut Weston dan Brigham. Struktur aktiva adalah pertimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Syamsuddin, struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Yang kedua ada growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini, definisi lain growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Yang keempat ada profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap lever perusahaan. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai struktur modal. Baik, saya Bella Amelia Putri akan melanjutkan poin-poin yang sudah dijelaskan barusan.
Yang pertama yaitu perencanaan SPT tahunan badan meliputi perhitungan, kini dan tangguhan, serta administrasi perpajakan. Dalam proses pelaporan pajak badan tersebut, wajib pajak badan harus mengetahui ketentuan cara membuat SPT tahunan badan yang tentunya sangat berbeda dengan pelaporan pajak pribadi. Surat pemberitahuan SPT atau tanggungan pajak penghasilan atau PPh badan atau SPT badan menjadi bukti bahwa perusahaan atau badan tersebut telah menunaikan kewajiban sebagai badan usaha yang taat pajak. Tenggat atau batas waktu penyampaian SPT tahunan badan paling lambat 30 April setiap tahun pajak berikutnya. Untuk membuat SPT tahunan badan atau mendapatkan formulir jenis 1771 ini adalah melalui SPT tahunan badan. Seperti diketahui umumnya selama ini, untuk membuat SPT tahunan badan ini harus melakukan install ESPT PPh badan terlebih dahulu, baru mendapatkan formulir 171 tersebut. Poin selanjutnya itu bagaimana strategi perencanaan pajak jika usaha Tuan Putra telah memiliki omset di atas 4,8 miliar dengan ingin mengembangkan usahanya di luar negeri. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM beromset maksimal 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final 0,5%. Tarif pajak UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran biaya tertentu. PP tersebut menggantikan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013. Sementara putaran turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (MPMK) mengenai pajak UMKM dijanjikan akan segera terbit. Target UMKM yang bisa menikmati tarif 0,5% via Ditjen Pajak. Pemerintah memang memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuannya membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangan cash flow sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan